Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Novia Fitriani dari Program Studi Administrasi Publik akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Sejak lahir, orang tua kita berupaya agar kita berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang kita miliki. Bayi perempuan dan bayi laki-laki diperlakukan berbeda, diberi pakaian berbeda, diberi mainan berbeda. Anak laki-laki diharapkan aktif, kasar, dan anak perempuan diharapkan untuk pasif dan lembut. Anak perempuan diharapkan bermain dengan mainan yang berbentuk boneka, binatang, rumah tangga, perlengkapan memasak atau menjahit, sedangkan anak laki-laki berbentuk perlengkapan perang, pedang, maupun binatang buas. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang menjumpai adanya penyimpangan maupun non-konformitas. Kita pasti akan menjumpai adanya anak perempuan yang berperilaku seperti anak laki-laki dan lebih suka berpenampilan laki-laki, bergaul dengan anak laki-laki, bermain permainan jantan yang biasa kita sebut dengan tomboy. Sebaliknya, ada anak laki-laki yang berperilaku mirip anak perempuan yang lemah lembut, bergaya berbicara seperti anak perempuan, bermain dengan anak perempuan. Definisi penyimpangan sosial. Menurut para ahli sosiologi, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi tersebut dapat bersumber pada kelompok yang berkuasa pada masyarakat maupun pada masyarakat umum. Definisi sosial juga dapat disebut dengan konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk mendefinisikan suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat dan akan menjadi fakta sosial ketika definisi tersebut diterima oleh anggota masyarakat. Contoh penyimpangan sosial dalam keluarga yaitu orang tua yang memaksa kehendak mengenai masa depan anak, lalu kekerasan dalam rumah tangga yang biasa kita sebut KDRT. Lalu contoh penyimpangan sosial dalam lingkungan sekolah yaitu mengenai pakaian tidak sesuai dengan standar aturan sekolah, lalu memalak dan memeras siswa lain. Lalu contoh penyimpangan sosial dalam masyarakat yaitu membunuh orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja, lalu melakukan seks sesama jenis. Contoh mengatasi penyimpangan sosial: 1. Menyediakan waktu untuk mendengarkan dan menghargai pendapat sang anak. 2. Meningkatkan hubungan yang baik dengan anak. 3. Meningkatkan kekompakan gotong royong dan rasa kepedulian antar sesama warga masyarakat, guru dan murid agar tercipta komunikasi yang baik. Terakhir, menanam nilai-nilai agama pada setiap murid. Teori penyimpangan sosial. 1. Teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland. Penyimpangan bersumber dari differential association atau pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya cultural transmission. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu division subculture, sesuatu sub-kebudayaan menyimpang. Contohnya adalah proses menghisap ganja. Seperti ini hanya diajarkan oleh sub-kebudayaan menyimpang yang dimiliki oleh anggota masyarakat dan anggota masyarakat lain belajar dan melakukan. Teori yang kedua adalah teori konflik Karl Marx. Teori ini lebih menekankan pada bentuk penyimpangan berupa tindakan kriminal. Marx mengemukakan bahwa kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Menurut pandangan ini, apa yang merupakan perilaku menyimpang disebabkan adanya kesenjangan antar kelas. Contohnya, seseorang melakukan tindakan perampokan dikarenakan sudah tidak ada lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, dia merampok orang kaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Teori ketiga dari Robert K. Merton. Fungsional struktural penyimpangan sosial muncul karena adanya disfungsi struktur sosial. Struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi menghasilkan pula perilaku menyimpang. Struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap antar sosial.
menekan orang tertentu ke arah perilaku non-konfor. Contohnya adalah seorang anak menjadi pencuri karena anak tidak mendapatkan sosialisasi yang baik dari hubungan yang ada di sekitarnya. Teori keempat dari teori labeling Edwin M. Lemar. Menurut Lemar, seorang menjadi menyimpang karena proses labeling atau pemberian julukan, cap, diberikan masyarakat padanya. Contohnya, mula-mula seseorang melakukan sesuatu penyimpangan, yang oleh Lemar dinamakan penyimpangan primer. Akibat dilakukannya penyimpangan tersebut, misalnya pencurian, penipuan, pelanggaran susila, si penyimpang lalu diberi cap pencuri, penipu, pemerkosa. Sebagai tanggapan terhadap pemberian cap oleh orang lain, maka si pelaku penyimpangan primer tersebut mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi perbuatan menyimpangnya. Kemudian selanjutnya si pelaku melakukan penyimpangan sekunder, sehingga mulai menganut sesuatu gaya hidup menyimpang yang menghasilkan beberapa faktor penyimpangan sosial. Faktor tersebut dibagi dua. Yang pertama, faktor diri individu. 1. Potensi kecerdasan rendah sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan akademik sebagaimana diharapkan. Akibatnya, ia mengalami frustasi, konflik batin, dan rendah diri. Lalu, tingkah lakunya yang menyimpang mendapat penguatan dari lingkungan. Terakhir, contohnya, tidak menemukan figur atau model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, faktor luar individu. Contohnya seperti suasana kehidupan keluarga yang tidak menimbulkan rasa aman atau broken home. Lalu adanya labeling dari masyarakat kepada individu atau kelompok. Lalu terakhir kondisi anomi. Sekian penjelasan saya mengenai penyimpangan sosial. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.